102,1 FM STS Radio, teman terbaik kamu. Hai semuanya, teman-teman, kawan-kawan SDS. Apa kabar semuanya di siang hari ini ya? Siang hari yang cukup berawan karena tadi sempat hujan sedikit, sebentar. Gimana puasanya hari ini di hari puasa ke-17 ya teman-teman. Semakin mendekati hari lebaran. Apakah persiapan lebarannya sudah cukup? Baju atau masih ada baju di lebaran sebelumnya? Masih bisa dipakai, masih bagus. Oke, di siang hari ini barengan lagi sama aku Zahra yang akan menemani kalian sampai beberapa menit ke depan. Hari ini seperti biasa aku mau ceritain tentang kelas radio aku ya, yang kemarin itu kelas radio aku ada di hari Kamis tanggal 13 Maret tahun 2025. Nah, cuma karena efisiensi nih teman-teman, yang harusnya hari Kamis jam 16.30 karena ada efisiensi waktu ya, waktu belajar. Jadi majuin kelas radionya dimulai jam 1 kemarin itu. Nah, jadi nih teman-teman, aku mau ngasih tahu kalian apa aja sih yang aku pelajarin di kelas radio tanggal 13 kemarin itu. Jadi, tanggal 13 kemarin itu biasalah pembukaan kan, absen, terus udah gitu aku jadi tahu nih kalau ternyata radio itu adalah penemuan yang dikembangkan oleh beberapa ilmuwan. Jadi radio ini tuh kayak apa ya, penemuan yang kayak estafet gitu, dikembangkannya sama beberapa ilmuwan-ilmuwan dan sampai akhirnya bisa jadi sekarang radio yang bisa kita nikmatin, bisa kita dengerin, kita bisa request, bisa kayak nemenin kita lagi berkendara atau lagi mengerjakan aktivitas tertentu. Nah, kalian tahu gak sih RRI? Nah, RRI itu adalah radio yang wajib di Indonesia. Jadi tiap provinsi itu harus ada RRI. Ternyata itu aku juga fakta yang baru aku tahu setelah aku masuk kelas radio ini. Terus aku juga belajar apa itu karakteristik radio. Ternyata karakteristik radio itu banyak ya teman-teman. Gak cuma 3 atau 5 doang, tapi karakteristik radio itu kayaknya ada sekitar lebih dari 5. Oke, let me tell you karakteristik radio. Yang pertama ada auditory atau sound only atau auditif ya, karena radio itu kan karakternya dia audio ya, kita bisa mendengar dia. Terus yang kedua ada transmisi. Yang ketiga ada imaginatif atau theater of mind. Theater of mind ini dimana kita kayak mendengar suaranya, suara penyiar radionya, terus kita kayak membayangkan, kita bisa membayangkan apa suaranya tuh kayak ih enak banget nih suaranya, pasti orangnya kayak cakep nih atau gimana gitu. Nah itu adalah imaginatif ya, theater of mind kita. Terus kan biasanya di radio ini ada sesi cerita-cerita. Nah kita tuh dengan mendengarkan suara orang itu aja kita, atau mendengarkan ceritanya kita kayak bisa membayangkan gitu. Nah terus selanjutnya ada identik dengan musik. Nah benar banget nih, karena di radio itu pasti musik-musik tuh diputer dan kita bisa request ya. Selanjutnya ada mengandung gangguan atau channel noise factor. Nah kalian tau gak sih noise yang ada di radio tuh kayak suara semutan di radio. Nah itu yang disebut channel noise factor. Itu noise yang ada di radio. Selanjutnya ada personal. Nah kenapa sih personal? Karena radio tuh apa ya, karena radio itu kayak lagi ngobrol gitu, kayak kayak lagi ngobrol personal, empat mata gitu, kayak ya kayak ngobrol sama teman aja gitu biasa. Terus ada audience selectivity. Karena kenapa coba audience selectivity? Karena nggak semua radio itu didengar sama audiens, dan audiens itu menseleksi apa yang sesuai sama seleranya kayak gitu. Yang selanjutnya ada mobile. Jadi radio itu bisa didengar di mana saja dan kapan saja. Lalu ada faktor murah. Ya bener, karena radio itu murah dan gak perlu biaya, radio gak perlu internet. Nah terakhirnya ada lack of picture. Tapi gak cuma karakteristik dari radionya aja, tapi kemarin juga ngebahas karakteristik dari pendengar radio. Nah tapi kalau karakteristik pendengar radio nih lebih sedikit ya, dia cuma ada 4. Yang pertama heterogen, pribadi, aktif, dan selektif. Nah ada juga klasifikasi radio. Yang pertama ada talk programs and news. Yang kedua ada music,
entertainment, sport, and news. Yang ketiga ada popular music. Terus ada good music, ada kontemporer yang artinya sesuai zaman, dan terakhir ada ethnic. Ternyata nih guys, ada juga format stasiun penyiaran. Apa aja sih format stasiun penyiarannya? Yang pertama ada kepribadian, kedua ada pilihan musik dan lagu, ketiga ada gaya tutur, dan keempat ada pilihan spot, iklan, atau jingle. Nah, terus ada lagi nih poin elemen programming radio. Ternyata banyak ya poin-poin yang harus dimiliki di sebuah stasiun radio gitu. Nah, yang pertama ada musik, yang kedua ada berita atau informasi. Terus ada gaya siaran, public affairs, ada waiter atau traffic. Traffic ini artinya adalah jadwal kapan iklan itu diputar. Nah, terus ada spot atau promo and commercial, ada konteks dan promosi, ada jingle, ada feature, dan terakhir ada call station atau station ID. Wow, ternyata buat mendirikan sebuah salah satu stasiun radio ya, menurut aku ternyata kayak complicated ya guys, ya cukup complicated dan being dizzy sedikit. Nah, terus ada juga nih kelemahan radio. Yang pertama itu ada selintas atau at once, terus ada global, ada mengandung batasan waktu, ada linear, ada lokal, dan terakhir mengandung gangguan. Itu mengandung gangguan tuh yang kayak suara gitu, yang pokoknya suara semutan yang biasa kalian dengar di radio. Nah, itu adalah salah satu noise ya. Itu adalah contoh noise yang ada di radio. Nah, tapi kita nggak cuma ngebahas materi aja. Seperti yang aku bilang di cerita radio minggu kemarin ya, kalau nggak salah di episode kemarin yang aku bilang ada 3 orang yang disuruh maju. Nah, itu ada guys, itu emang ada tiap per minggunya tuh ada. Dan kemarin tuh aku kayak kagum sih, ada salah satu orang yang maju, perempuan tuh kayak oh my god, aku keren sih menurut aku, karena dia bisa setenang itu maju di depan kelas ya. Karena aku sendiri sih maju di depan kelas tuh kayak masih ada groginya gitu, tapi itu kayak keren sih, dia membawakan siarannya dengan kayak tenang. Aku nggak tahu sih aslinya dia grogi atau gimana, cuma itu kayak pembawaan yang kita dengerin kayak bagus banget guys, itu tertata, so great. Nah, terus di ujung pertemuan kemarin tuh Pak Adi ternyata ngasih tugas makalah guys. Ternyata kita dibagi per kelompok. Dan minggu ini itu udah mulai presentasi kelompok 1. Wow, aku kira nggak ada ini loh. Kalau MK peminatan tuh nggak ada bikin makalah, ternyata ada ya. Ternyata mungkin setiap mata kuliah di perkuliahan itu ada presentasi. Tapi sejauh ini sih aku tidak ada penyesalan untuk memilih dan akhirnya masuk terjun ke mata kuliah produksi siaran radio ini sih. Cuma kayak aku kira tuh mendirikan stasiun radio ini kayak ya udah gitu, kita bisa request angka ininya FM-nya, ternyata enggak ya, ternyata itu ada aturannya juga. Wow, aku jadi tahu gitu. Nah, ternyata udah 5 menit ya guys, gak kerasa aku udah 5 menit ngobrol-ngobrol sama kalian, nyeritain tentang kelas radio aku hari Kamis kemarin. Kayaknya 5 menit nih terlalu sebentar, gak kerasa juga ya guys. Nah, yaudah deh, aku sekalian mau pamit sama kalian, karena dari tadi aku tungguin yang mau request lagu, belum ada orang yang mau request lagu. Yaudah deh, akhirnya aku pamit undur diri. Makasih kalian udah mau mendengarkan cerita aku di kelas radio di minggu ini. Next aku akan terus-terusan cerita ke kalian tentang kelas radio yang aku jalanin. So please dengerin terus ya guys di 102,1 FM SDS Radio, teman terbaik kamu. Bye bye.